pendiri dari PBR, Putra Bagorjo Raya. Ya, ini orangnya. Selamat ya, Mas. Yes, Allah. Ya, ini gimana Kak? Ini kan kemarin sudah bercerita tentang kisahnya PBR, itu perjalanan awalnya mulai dari perintis pertama, jatuh bangunnya itu luar biasa banget. Jadi kalau misalkan ini kan pasti punya prestasi dan ini sudah kelihatan di sini, banyak sekali trofi ya. Iya, trofi ataupun penghargaan yang sudah diraih oleh PBR ini. Gimana ini awal mulanya? Ya, ini sebuah prestasi yang ini bukan apa-apa menurut saya. Ini hanya penanda bagi mereka bahwasanya mereka pernah ikut di sebuah festival atau kompetisi mini lah, event-event gitu lah, event-event seperti itu yang diadakan di sekitaran Jember, Lumajang. Jadi ya ini hasilnya adalah ini, trofi ini adalah. Tapi untuk menghasilkan ini nggak mudah loh ya. Ini berapa banyak ini? Mungkin ada sekitar 20-an ya Mas ya. Kalau 50 lebih lah. Ini istimewa. Yang membuat dramatis ada ya. Ini adalah piala ini yang yang potel ya. Potel ini ya. Apa namanya sudah hilang ya, mahkotanya hilang. Mungkin ini piala pertama mungkin ya. Bukan. Ini piala yang kita raih di Kabupaten Lumajang kalau tidak salah. Kenangannya luar biasa. Kenangannya ini luar biasa. Ini kita alhamdulillah diberikan juara 1 saat itu di usia 12 tahun yang sudah saya ceritakan di video yang lalu. Bahwasanya yang bisa saya andalkan saat itu adalah tim ini yang berusia 12 tahun yang masih diisi beberapa pemain-pemain yang memang menurut saya mumpuni saat itu di masanya. Ada Pentrang Pamungkas, ada Rifananta sebagai kapten, ada Chef Reza, ada Ardi, ada Akbar Saputra, kemudian ada beberapa pemain yang saat itu kita memang lengkap. Jadi pengalamannya ini saya marah di kendaraan sana yang ketika pulang pialanya hancur ya. Padahal ini hancur duluan. Ya, jadi ini ketika dibawa pulang hancur. Padahal yang membuat saya marah bukan pialanya ini, tapi perjuangannya itu yang ketika kita datang hanya dengan katakanlah 75% kemampuan kita, kekuatan kita, karena dari usia ini saya hanya membawa satu cadangan saja. Bayangkan satu cadangan ini, mana ada sih tim yang membawa satu cadangan ketika dia berkompetisi. Memang kalau memang terpaksa keadaan ya. Kita terpaksa, jadi kita harus bermain dengan satu cadangan saja. Tapi alhamdulillah kita sukses sampai juara. Nah, ini banyak cerita ya. Dari kita punya peluang, tidak punya peluang, kemudian sampai akhirnya kita masuk final dan kita juara. Ini di Deno FC di Lumajang saat itu. Itu memang lombanya di tingkat kabupaten apa? Ya, ini tingkat kabupaten, alhamdulillah. Kabupaten mana saja, Mas? Ketika itu ada Jember diwakili kalau tidak salah 3 tim. Lokorejo United, Bintang Junior Jombang, dan PBR dari Bagorjo, dan kita mampu juara 1 di usia 12 tahun. Dan inilah pengalaman pertama ini ya. Pertama ikut lomba, ikut event ini. Ya, ini kita juara 1. Langsung juara 1 ya, dengan kemampuan yang sudah ala kadarnya ya, ala kadarnya. Ini. Kalau menurut yang ngelatih ala kadarnya, tapi kalau menurut kita yang nggak tahu bola mungkin mainnya luar biasa, perfect gitu ya. Ya, ini adalah, dan di video ini adalah ini ya. Ini adalah event kita. Ini juga pertama kali kita juara di Gunung Sari ya, di Tembok Rejo. Kemudian ini saya punya satu nama pemain hebat saat itu Chef Reza ketika dia masih berusia 10 tahun. Sekarang usia berapa? Dia sekarang usia 15 tahun. 15 tahun. Ya, Chef Reza ini 3 tahun yang lalu, Mas. Ya, ini lihat, ini gol-golnya dari Chef Reza luar biasa. Ini salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Bagorjo. Nah, ini adalah kita juara di situ. Dan Chef Reza ini keluar sebagai pemain terbaik sekaligus top skor dengan 14 golnya saat itu. Memang kalau pemain terbaik, kemudian pemain-pemamaan yang sudah dari bakatnya sudah kelihatan, itu memang kelihatan ya. Ya, kelihatan dari awal, dari dia pelatih lah misalkan. Dari awal dia masuk itu
Ya keuntungan PBR itu saat itu putra daerah mereka yang usia 12 tahun saat itu potensial semua. Saya katakan semua. ada Akbar Saputra, Bentrang Pamungkas, kemudian Sefreja Dayat ini mereka benar-benar punya potensi ya. Bayangkan mereka satu sekolah, ngaji satu musola, satu TPI ya. Kemudian mereka main juga bareng, artinya chemistry mereka sudah terjalin di luar maupun di dalam lapangan. Ya, hubungan baik ya, seperti itu. Ya itu masa emas mereka dulu, tapi ketika sudah menganjak kelas 3 SMP, kemudian mereka harus menentukan sekolah SMA di mana. Nah, disinilah akhirnya tim harus menerima bahwasannya mereka tidak bisa bergabung sampai saat ini. Jadi harus meregenerasi lagi. Yang terpenting dari SSB itu adalah regenerasi ya. Jika bakal meneruskan kakak-kakaknya itu harus ada. Dan memang itu diwajibkan harusnya. Harusnya SSB seperti itu. Kalau bayangkan saja, kalau kita tidak punya usia 8 tahun untuk menggantikan yang 10 tahun nanti, terus bagaimana? Kan seperti itu. Itu sudah kita bahas di video yang lalu-lalu ya. Iya, memang benar. Terus lagi untuk piala yang paling mengesankan bagi ini adalah piala terbaru kemarin. Minggu lalu kalau nggak salah tanggal berapa ini, tanggal 4 Agustus. Oh iya, ini masih baru. Ini masih baru 4 Agustus kemarin kita juara 1 di Tempurutjo di Gelantangan ya. Ini kita juara 1 usia 13 tahun. Ini eventnya dari mana saja ini? Ini kita kalau nggak salah 8 atau 6 tim ya. Tapi tim besar-besar semua. Dan kemudian kita di sini juga dapat gelar pribadi, prestasi pribadi, yaitu kalau nggak salah pemain terbaiknya adalah Pramudika ya. Muhammad Pramudika jadi pemain terbaik dari PBR. Dia masih hangat sekali kemarin. Ya, cuman ini semua ini tidak bisa diukur Mas, tidak bisa jadi patokan bahwasannya mereka akan sukses di bola. Ini hanya sebuah penanda mereka bahwasannya mereka pernah bermain di satu event, satu kompetisi. Kemudian mereka sukses di situ. Tapi untuk sukses ke profesional, saya pun tidak bisa menjamin karena selain takdir rezeki mereka di mana. Yang penting yang bisa kita lakukan adalah latihan tekun tanpa mengenal lelah. Andai kata kita harus turun pada satu event, pada sebuah kompetisi, kita ya minimal walaupun nggak 100% siap, ya 85% lah kita siap menghadapi tim-tim besar misalnya. Di Jember kan banyak tim besar ya, ada Pordes, ada kemudian Piting Putrajaya, ada Bayu Gatra, SSB. Itu salah satu tim besar di raksasa di Jember ya, di SSB. Kira-kira umurnya berapa? Mereka sama. Punya usia bahkan lebih muda, TK. Mereka sudah dikenalkan dengan bola hingga usia mereka mencapai 20 tahun. Mereka masih menampung. Apalagi seperti akademi. Di sini tuh di Jember itu ada akademi yang cukup besar, yaitu DSA ya, Danish Soccer Academy, yang seluruh Jember saya rasa tahu. Beliau adalah SSB yang menampung segala macam usia dengan prestasi yang sudah luar biasa. Jadi Bagurjo Raya ini hanya sebuah tim kecil yang mencoba menjadi penghiasnya para mereka yang mewah-mewah. Jadi kita hanya sebuah pelengkap di Jember ini, tapi alhamdulillah dari jalur sepak bola inilah kemudian anak-anak muda ini sedikit terkurangi bermain gadget mereka, kegiatan negatif mereka. Soalnya kalau misalnya seperti itu dibiarkan terus-menerus akan berdampak buruk bagi anak bangsa. Betul.